Sekolah Minggu, kita bertemu kembali dengan Kak Tasya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian Janji yang Manis. Yuk adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Ingat, harus dengan senyuman. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, kakak akan memimpin ibadah hari ini dengan berdoa. Kita akan mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami datang kepadamu hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari tidur kami, dan kami boleh Tuhan melakukan ibadah hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah hari ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memuji nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, berilah kami semangat Tuhan, meskipun kami masih berada di pandemi COVID, biarlah kami tetap semangat memuji nama Tuhan. Tuhan, kami mohon juga berkat-Mu ya Tuhan, berkatilah ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Ya Yesus Ku Berjanji. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Jangan lupa keluarkan suaranya adik-adik ya. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan.
niang penuh kilauan hampa dan suara godanya di dalam dan di luar. Si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau benar. Halo, selamat pagi adik-adik anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Abang berharap semuanya sehat ya. Udah lama ya kita nggak jumpa, terakhir tahun lalu ya. Oh iya, oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat kasih dan karunia-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, terutama kepada anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mau menyertai, membimbing kami anak-anak sekolah minggu, sehingga mengerti, memahami tentang firman yang akan kita bahas, kita renungkan pada waktu ini. Kiranya Tuhan juga yang mau memberikan pengertian, pemahaman bagi mereka sehingga mereka dapat melaksanakan dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Jikalau ada yang anak-anak sekolah minggu dalam kondisi yang kurang sehat, kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan, memulihkan kondisi dan keadaan mereka. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik ada yang masih ingat nggak renungan firman yang minggu lalu? Kak Floren cerita tentang apa? Iya benar. Kalau boleh semuanya dirangkum itu tentang kesetiaan. Untuk minggu ini kita ambil firman dari Kitab Yohanes pasal yang 12 ayat ke-12 sampai dengan 19. Amang akan membacanya untuk kita ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia. Lalu mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman untuk minggu ini. Adik-adik ada yang tahu nggak? Hari Minggu ini, nama minggunya dinamakan minggu apa? Ya benar, hari Minggu ini namanya hari Minggu Info Covid. Apa sih artinya Minggu Info Covid ini? Minggu Info Covid ini artinya berserulah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan melalui doa. Atau di bahasa lain disebutkan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Terus apa sih tema di dalam minggu ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang baca almanah nggak adik-adik? Ya, untuk tema minggu ini yaitu mengenai
janji dan kuasa Allah. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan janji? Ayo, siapa yang tahu tentang janji? Ada yang ngerti nggak maksudnya? Janji itu harus dipenuhi walaupun dengan pengorbanan. Berjanji tetapi tidak melakukan, itu berarti seorang pembohong. Misalnya, Grace, ambil dulu. Ya Mal, tunggu dulu. Selang beberapa saat, mamanya tanya lagi, Grace, yang tadi sudah diambil. Iya belum mah, tunggu iklan dulu. Ditanya lagi, Grace, sudah diambil belum? Iya nanti dulu mah. Sampai dengan akhirnya tidak diambil. Misalkan itu salah satu contoh. Artinya kita sudah berjanji tetapi tidak melakukannya. Kita harus konsekuen terhadap janji kita. Berjanji sama dengan bertanggung jawab. Jadi apa yang kita janjikan harus kita laksanakan. Terus kalau kita coba lihat nats renungan untuk saat ini, penulis atau Yohanes tidak mencatat sepatah kata pun mengenai ucapan Yesus. Kisah mengenai masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. Kita bisa lihat dari beberapa cara pandang, minimal 3 cara pandang lah, atau tiga sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama kita coba lihat di ayat ke-12, yaitu orang banyak yang ada di sana untuk merayakan rangkaian Paskah Yahudi. Pada masa itu acara ini atau kegiatan ini termasuk kegiatan yang besar. Kalau coba kita cermati di ayat 12, itu orang banyak atau orang umum yang hanya mendengar. Terus kalau kita coba cermati ayat yang ke-17, yaitu orang banyak yang melihat sendiri. Melihat apa? Atau memberi kesaksian tentang apa? Misalnya kita coba baca ya. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Memberi kesaksian tentang dia. Dia ini Tuhan Yesus ya. Terus di dalam perspektif kedua atau cara pandang kedua atau lensa kedua, yaitu kita melihat ke-12 murid ini yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengiring-iringi naik keledai. Kita lihat di ayat yang ke-16 ya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Kalau kita cermati ayat tersebut, itu murid-murid yang mengalami tanda-tanda ajaib, semuanya tidak mengenal Yesus, semuanya jauh daripada Yesus. Mungkin kalau para murid ini tidak bicara, tidak diketahui antara apakah mereka mengenal atau tidak. Yang berikutnya di dalam perspektif yang ketiga, kita coba lihat ayat yang ke-19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Kalau kita lihat cara pandang yang ketiga ini ya, perdebatan antara orang-orang Farisi yang pada saat itu. Mereka saling menuding, kamu sama sekali tidak berhasil. Kalau kita coba lihat di ayat 19 ya. Di hari Minggu Info Covid ini, marilah kita ingat bahwa hidup beriman itu tidak mesti gegap gempita. Kedalaman spiritualitas kita tidak tergantung pada hal-hal seperti itu, pada kemegahan, pada gegap gempita, tetapi pada keteguhan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin ini bagian dari refleksi kita, yaitu penyambutan Yesus di dalam hati kita ini harus terjadi setiap hari, setiap saat. Orang yang menyambut Tuhan itu senantiasa
bersyukur, memuji dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang hadir dan disambut, maka akan terjadi kedamaian hati, kedamaian pikiran. Yesus datang dalam kesederhanaannya dan kerendahan hatinya, tetapi orang banyak menyaksikan kemegahan sorga yang besar itu. Itulah yang membuat mereka berseru Hosana, seperti di dalam ayat 13 yang tadi ya. Menyambut Yesus harus mempertemukan kita dengan kemuliaan sorga. Maka sesuatu yang kita lakukan harus menyatakan kemuliaan dari Allah Bapa. Kita yang menyerukan Hosana, Hosana, seperti tadi yang di ayat 13 yang kita baca. Tetapi seluruh aspek hidup kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang merdeka, orang yang telah diselamatkan, yang sudah ditebus dari segala dosa dan diperdamaikan di dalam Yesus dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Manusia selalu melihat pada ketidakmampuan atau keterbatasan imannya, sehingga menimbulkan keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Selama kita khawatir dan kurang percaya, maka kuasa Tuhan tidak akan bekerja di dalam hidup kita. Sebab bila kita bersama dengan Tuhan, asalkan ada iman, walaupun sebesar biji sesawi. Adik tahu kan biji sesawi ya? Seperti yang di perikop-perikop yang sebelumnya, kita pasti dapat melakukan perkara-perkara atau masalah-masalah yang besar. Kita harus percaya kepada cara kerja Allah yang merupakan hal penting untuk kita hidupi saat ini. Apapun kondisi kita saat ini, kita harus bersyukur dengan apapun berkat yang kita terima. Tuhan telah mencurahkan berkatnya bagi kita. Kita harus selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Sebab Tuhan Allah kita setia pada janji-janjinya. Hanya mereka yang mau tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, maka mereka akan mengalami ketenangan di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi seperti saat ini, ketika pandemi ini. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang akan tenang karena mereka percaya akan janji-janji Tuhan. Itulah yang Tuhan minta dari kita, umat-umat kesayangannya. Ya, Amang berharap adik-adik juga semuanya tetap tenang di tengah situasi kondisi saat ini. Ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Jangan kita terbuai dengan pujian, tepuk tangan. Pernah tahu nyamuk ya? Nyamuk itu mati dengan tepuk tangan. Dengan arti minggu info COVID, yaitu berseru kepada Tuhan melalui doa. Jadi bagian dari kesimpulan atau renungan kita hari ini yaitu apapun kesesakan kita, apakah penyakit atau kesulitan adik-adik misalkan di sekolah dengan kondisi yang belajar daring atau online saat ini, apakah masalah dengan teman, dengan siapapun atau apapun kesesakan atau masalah atau kesulitan kita, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar kita bisa ditolong oleh Tuhan. Demikian yang dapat Amang sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami semua yang mengerti, mendengar akan firman ini dapat melaksanakannya Tuhan, sesuai dengan nama minggu hari ini yaitu info COVID, yaitu berserulah atau berdoalah kepada Tuhan. Kiranya kami semua terus diingatkan melalui minggu ini sehingga kami tidak berputus asa dan terus berpengharapan di dalam situasi kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan mulai dari awal sampai dengan akhir kebaktian ini. Doa yang kurang sempurna ini kami antarkan atas nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adiknya Kak Desi. Kita ketemu lagi ya di Sekolah Minggu Online hari ini. Tadi udah dengar kan khotbah hari ini? Kalian pasti ingat dong harus membuat video yang dikumpulkan pada tanggal 21 Februari. Dengan ketentuan adik-adik diminta videonya hanya wajahnya saja ya, nggak boleh ada suara musiknya. Terus kalau memang ada, adik-adik bisa dengerin menggunakan headset. Jadinya kedengeran suaranya adik-adik aja. Nah, kalau diusahakan juga untuk adik-adik itu bernyanyi mengikuti temponya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Dibuat personal ya, dan videonya dikumpulkan ke kakaknya masing-masing kelas. Untuk hasil karya di tanggal 28 kalian kumpulkan ya. Bisa dititipkan ke orang tua masing-masing untuk dikumpulkan dan dibawa ke gereja di tanggal 28 Februari. Pengumuman kakak yang terakhir, guna memeriahkan perayaan sekolah minggu HKBP Tridharma, kakak-kakak sekolah minggu menyediakan food ministry. Apa sih itu food ministry? Bisa kalian lihat di sini. Ada saksang, ada panggang, dan ada ayam gota. Kalian bisa melakukan pemesanan melalui di sini, melalui Kak Ruth, dan nanti jangan lupa ditransfer juga ke Kak Ruth, dan bukti transferannya bisa dilakukan screenshot ya dan kirim ke Kak Ruth juga. Bisa kalian pesan ya. Ya. Jadi semuanya udah ya, udah kakak sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat untuk sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian, Ya Tuhan Tiap Jam. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sepenuh hati. Yuk, kita nyanyikan lagunya ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita satu di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima doa berkat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Amin.